Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, kita lanjutkan masih pembahasan tentang jawazimul mudhari', amil penjazam fi'il mudhari'. Masih dalam pembahasan penjazam yang menjazamkan satu fi'il. Disebutkan di sini ada 6 huruf. Artinya yang menjazamkan satu fi'il ini semuanya itu adalah huruf. Sekarang masuk yang ketiga. Qala asyari hafizahullahu ta'ala ats-tsalitsu, yang ketiga. Yang pertama lam, yang kedua lamah. Yang ketiga alam. Wahia nafsu lam. Nah, alam itu adalah lam itu sendiri. Illa, kecuali annaha, bahwasanya ha yaitu lam, iktaronat, atau illa annaha, kecuali ha alam ya, iktaronat bihamzatil istifham at-takriri, itu bergandengan dengan hamzah istifham at-takriri. Jadi alam itu adalah lam itu sendiri, cuma dia bergandengan dengan hamzah istifham at-takriri. Wahwa, dan al-istifham at-takriri ini adalah hamlukal mukhatab alal ikrar, yaitu engkau membawa al-mukhatab, orang yang diajak bicara, alal ikrar, untuk menetapkan, wal i'tiraf, dan mengakui, bi amrin, suatu perkara, qad istaqarra indahu, yang mana pada diri mukhatab itu telah istaqarra, itu telah ada, thubutuhu, akan tetapnya perkara tersebut, au nafyuhu, atau ternafikannya perkara tersebut. Paham tidak? Jadi hamzah istifham at-takriri itu untuk mengajak atau membawa orang yang kita ajak bicara agar mengakui dan menetapkan satu perkara yang memang perkara tersebut ya sudah ada pada diri orang tersebut. Apakah perkara itu memang tetap atau tidak, ya, ternafikan perkara tersebut atau tidak. Dengan contoh akan lebih jelas nanti. Nahwu, contohnya adalah alam ansah laka. Nah, bukankah saya telah menasehatimu? Nah, kenapa diterjemahkan telah? Ya sudah kita lewati lam itu apa? Dia menjadikan waktu mudhari menjadi lam lampau. Alam ansah laka. Bukankah aku telah menasehatimu? Nah, ini kan misalnya seperti ini. Ana kemarin telah menasehati Andra supaya tidak banyak bermain bola misalnya. Ya, Ana bilang, jangan banyak main bola, nanti kecapean, kemudian malas belajar. Sehingga kemudian keadaannya sekarang ya betul, karena kecapean sudah malas belajar. Ya kan? Itu kan perkara itu kan artinya sudah ada tetapnya nasihat tersebut. Sehingga kemudian anak ngomong, alam ansah laka, bukankah saya telah menasehatimu? Paham ya? Kemudian wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syarh atau juga Al-Insyirah, yaitu firman Allah Ta'ala, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, ya,
Fa al-hamzatu lil istifham at-takriri, maka al-hamzah lil istifham at-takriri, hamzah itu adalah untuk istifham at-takriri. Tadi maknanya insyaallah jelas ya. Makanya dari terjemahkan bukankah, tidakkah, ada istifhamnya, tetapi dia untuk mengajak al-mukhatab untuk menetapkan dan mengakui perkara tersebut. Ya. Ya antum ketika ngomong alam ansah laka, ya antum anak kan ngajak antum menetapkan, ya betul. Ya kan? Sudah dinasihati. Baik, kemudian walam harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Lam adalah huruf nafi, jazm dan qalb. Ya, ini tadi insyaallah mudah ini. Karena lam sudah dilewati, tinggal tambah hamzah istifham at-takrir. Wa kullun min ansah wa nashrah fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu az-zahiru ala akhirih. Ya, maka ansah, nashrah itu adalah fi'il mudhari' yang dijazam dengan lam, tanda jazamnya adalah sukun yang zahir di akhirnya. Baik, kemudian ar-rabi'u yang keempat, alamma wa hiya nafsu lamma, dan alamma itu adalah lamma itu sendiri, illa annaha, ya kecuali dia itu iktaronat bi hamzatil istifhami at-takriri, bergandengan dengan hamzah istifham at-takriri, jadi sama dengan alam. Nahwu contohnya adalah alamma uhsin ilaik. Nah, bukankah saya telah berbuat baik kepadamu? Nah, kemarin dede misalnya, anak sudah banyak berikan kebaikan kepadanya. Kemudian dia ini tidak mau mengakui misalnya. Terus anak ngomong kan, alamma uhsin ilaik. Nah, paham ya? Paham kan? Fal hamzatu lil istifhami at-takriri. Hamzah itu lil istifham at-takriri. Walamma harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Uhsin fi'lun mudhari'un majzumun bilamma. Uhsin fi'il mudhari' yang dijazm dengan lamma. Wa alamatu jazmihi as-sukunu az-zahiru ala akhirih, dan tanda jazmnya adalah sukun yang zahir di akhirnya. Tidak bingung-bingung lagi kan bacanya itu kan. Dulu mentok pening bacanya kan. Nah, belajar demikian, dikit-dikit, pelan-pelan, berulang. Ya mudah insyaallah. Baik, selesai yang keempat. Sekarang masuk huruf yang kelima yang menjazmkan satu fi'il. Al-khamisu yang kelima, lamul amri wad du'ai. Lamul amr wad du'a. Wahia, nah lamul amr wad du'a adalah allati yuqsadu biha, yang dimaksudkan dengannya, dengan lamul amr wad du'a ini adalah talabu husulil fi'li, ya, menuntut terjadinya fi'il talaban jaziman, dengan tuntutan yang kuat. Nah, jadi dimaksudkan dengan lamul amr ini adalah untuk menuntut terjadinya suatu fi'il. Walamud du'a hiya fil haqiqati lamul amr. Nah, lamud du'a itu pada hakikatnya ya lamul amr itu sendiri. Jadi lamul amr wa du'a ini bukan dua lam, satu lam. Ya, lamul amr ya lamud du'a. Lakin akan tetapi summiyat du'aiyatan, akan tetapi lam ini dinamakan lamud du'a itu ta'adduban, dalam rangka beradab. Ya. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara keduanya
annal amra yakunu minal a'la lil adna. Nah, kalau amr itu terjadi dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Wad du'a aksuhu, dan doa itu sebaliknya. Itu dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Ya. Baik. Dengan contoh lebih jelas. Makanya kalau belajar nahwu itu jangan malas lihat contoh. Pahami definisi, pahami kaedahnya, kemudian perhatikan contoh penerapannya. Ya. Kemudian kata beliau, famithalu lamil amri. Contoh lamul amr. Qauluka liwaladika adalah ucapanmu kepada anakmu. Nah, ini kan ucapanmu kepada anakmu artinya dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Ya. Nah, maka lamnya disebut dengan istilah lamul amr. Baik. Litadhhab ila suq. Hendaklah engkau pergi ke pasar. Litadhhab ila suqi. Hendaklah engkau pergi ke pasar. Wa qauluhu ta'ala, dan juga contohnya adalah firman Allah Ta'ala, liyunfiq dzu sa'ah. Liyunfiq dzu sa'ah, ya, hendaklah orang yang memiliki kelapangan rezeki itu menafkahkan hartanya. Ya. Ini disebut dengan lamul amr karena ini perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Artinya dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Fallamu lamul amri. Maka lam di situ adalah lamul amr. Wa kullun min, dan setiap dari kata tadhhab wa yunfiq fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri. Fi'il mudhari' yang dijazam dengan lamul amr. Wa alamatu jazmihi as-sukunu az-zahiru ala akhirih, dan tanda jazamnya adalah sukun yang zahir pada akhirnya. Kemudian wa mithalu lamid du'a, jelas ya. Dan contoh lam ad-du'a, qauluka, ucapanmu, litaghfirli ya ghafur. Nah, perhatikan. Ini ucapanmu itu meminta kepada Allah. Ya. Maka lam di situ dalam rangka ta'adduban, dalam rangka adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita katakan lamnya di situ lamul amr. Tidak mungkin hamba memerintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya hamba ketika meminta kepada Allah itu disebut dengan doa. Ya. Nah, makanya di sini diistilahkan dengan lamud doa. Litaghfirli ya ghafur. Ya. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ya, litaghfirli, hendaklah engkau mengampuni saya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, liyaqdi alaina rabbuk. Ini Allah Ta'ala itu menyebutkan tentang ucapan penduduk neraka. Ya. Nah, penduduk neraka ini berkata liyaqdi alaina rabbuk. Ya, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja. Ya, nah, itu kan artinya bukan memerintah Allah, tetapi lam di situ disebut lamud doa. Dalam rangka apa disebut lamud doa? Dalam rangka ta'adduban, dalam rangka beradab. Fallamu lamud du'ai, maka lamnya itu adalah lamud doa. Wa kullun min taghfir wa yaqdi. Nah, masing-masing dari taghfir wa taqdi yaqdi. Jadi masing-masing dari kata taghfir wa yaqdi adalah fi'lun mudhari'un majzumun bilamid du'ai. Adalah fi'il mudhari' yang dijazam dengan lam ad-du'a.
Wa alamatu jazmihi as-sukunu az-zahiru fi taghfir. Insyaallah jelas itu ya. Fi'il mudhari' sahih akhirnya bukan huruf illah dan dia tidak bersambung dengan apa? Syai. Ya. Yaitu wawul jamaah ya muannas mukhatabah alif al-itsnain, tidak bersambung dengan apa? Yang lainnya. Dan juga wa hadzfu harfil illah, dan tanda jazmnya adalah membuang huruf illah, wa huwa al-ya, yaitu ya fi yaqdi, pada yaqdi niyabatan anis sukuni, sebagai ganti dari as-sukun. Yaqdi asalnya apa? Qada yaqdi, ya, fi'il mu'tal akhir, ya, fi'il mudhari' mu'tal akhir, ya, tanda jazmnya dengan membuang huruf illah, yaitu ya dan kasrah, itu tanda yang menunjukkan anna al-mahdhuf, na'am al-mahdhufah hiya al-ya. Naam. Mafhum insyaallah. Naam. Baik, sekarang yang terakhir. Amil yang menjazmkan satu fi'il. As-sadisu, yang keenam, la fin nahyi wad du'a. La fin nahyi wad du'a. Itulah nahyi dan juga ad-du'a. Ini juga sama ya. Ini sama la-nya. Itu la nahyi, cuma disebut la ad-du'a itu dalam rangka ta'adduban. Sama keterangannya dengan lamul amr. Wahia, dan dia adalah allati yuqsadu biha talabu tarkil fi'li talaban jaziman. Nah, yang dimaksudkan dengan la an-nahi ini itu adalah talabu tarkil fi'il, menuntut ditinggalkannya satu fi'il, ya, atau tidak dilakukannya satu fi'il, talaban jaziman, dengan tuntutan yang kuat. Wala ad-du'aiyah, la ad-du'aiyatu, dan la ad-du'aiyah itu la ad-du'a, hiya fil haqiqati la an-nahiyatu. Dia pada hakikatnya adalah la an-nahiyah. Lakin akan tetapi sumiyat du'aiyatan, dinamakan la ad-du'a, ya, la ad-du'aiyah itu ta'adduban, dalam rangka untuk beradab. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara keduanya, annan nahya yakunu minal a'la lil adna. Kalau an-nahya di situ bainahuma, annan nahya untuk kalau larangan itu terjadi dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Wa du'a aksuhu, dan apa namanya, doa itu sebaliknya. Fa mithalu la an-nahiyati, contoh la an-nahiyah, qauluka liwaladika, ucapanmu kepada anakmu. Tidak ada perpanjang lagi, insyaallah sudah jelas ya, ikuti yang lamun amr tadi. La tusyrik billah, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Nilainya la nahi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah engkau menyeru bersama Allah itu Tuhan yang lain. La di sini adalah la nahiyah, karena dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Fala nahiyatun, maka la ini adalah nahiyah. Wa kullun min tusyrik wa tad'u, dan setiap dari kata tusyrik wa tad'u fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati, fi'il mudhari' yang dijazm dengan la an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukunu fi tusyrik, dan tanda jazmnya adalah as-sukun pada fi'il tusyrik. Wa hadzfu harfil illati, dan membuang huruf illah, wa huwa al-waw fi tad'u, dan dia adalah waw pada kata atau pada fi'il tad'u. Insyaallah jelas. Wa mithalul la ad-du'aiyati qauluka, dan contoh la ad-du'aiyah adalah ucapanmu, Rabbi la tuzigh qalbi. Ya, seorang hamba berkata atau meminta kepada Rabbnya, Rabbi la tuzigh qalbi, wahai Rabbku jangan engkau apa namanya simpangkan, ya, atau selewengkan hatiku, ya. Ya. Baik. Nah, di sini la-nya disebut la ad-du'a.
bukan la nahi. Ini penyebutannya dalam rangka apa? Ta'adduban. Nah, kemudian qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya, wala tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah engkau menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Ya. Fala du'aiyatun, maka la itu adalah du'aiyah, wa kullun min tuzir wa tukhzi fi'lun mudhari'un majzumun bila ad-du'aiyati wa alamatu jazmihi as-sukunu az-zahiru fi tuzir. Ya, jelas itu ya. Itu azagha yuziru. Ya, azagha yuziru. Antum bingung untuk asalnya. Asalnya zagha. Ya. Ada alifnya di tengah, masuk wazan afala, azagha yuziru. Ya, dijazm akhirnya sukun, ya-nya hilang karena ya-nya huruf illah sukun, ghainnya sukun, maka huruf illahnya dibuang. Kemudian wa hadzfu harfil illah wa huwa al-ya fi tukhzi, dan tanda jazmnya adalah membuang huruf illah, yaitu ya pada kata tukhzi, yaitu fi'il tukhzi. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa hadzal qismu kulluhu hurufun bittifaqin nahwiyyin. Perhatikan. Ya, bagian yang pertama ini semuanya adalah huruf dengan kesepakatan ahli nahwu. Jadi yang menjazmkan satu fiil itu ada 6, ya, ada 6. Yang mana sebenarnya kalau alam dan alamma itu lam itu sendiri dan lamma itu sendiri, cuma ditambah hamzah istifham at-takrir. Nah, semuanya itu adalah huruf. Huruf. Nah, makanya ya, perhatikan itu semuanya huruf. Berbeda nanti untuk yang menjazmkan dua fiil. Yaitu ada perbedaan pendapat di kalangan ahli nahwu. Tapi kalau yang 6 yang pertama ini tadi itu semuanya huruf. Tetapi sebenarnya asalnya kembali ke 4. Nah, makanya kata beliau wa huwa yarji'u ila arba'ati ahrufin kama ra'aita, dan dia kembali kepada 4 huruf sebagaimana yang telah engkau lihat, ya. Nah, tadi alam dan alamma itu pada hakikatnya lam itu sendiri dan lamma itu sendiri. Jadi apa saja? Lam, lamma, wa alam, wa alamma. Berarti ini sudah masuk 2 ini kan? Terus lamul amr wa du'a, ini 1 kan? Lam fin nahyi wa du'a. Dah mafhum? Alhamdulillah. Insyaallah untuk bagian penjazam yang menjazamkan 2 fi'il kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.